الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, serta seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, begitu juga Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya, dan seluruh sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk dapat hadir ke rumahnya. Allah masih perkenankan kita untuk bisa beriktikaf di rumahnya. Allah masih perkenankan kita untuk bisa duduk niat untuk bernuntut ilmu, dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridha atas segala amal perbuatan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang perkara agama kita lewat hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah jemaah dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan hadis pertama daripada kitab ini. Kita melanjutkan yaitu kita masuk ke dalam hadis yang kedua daripada kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu tentang Arkanuddin, rukun agama. Rukun agama ini apa? Ini di hadis kedua ini dibahas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri masyayikhina wassalihin fid daraini amin. An Umar radhiyallahu anhu aidan qal, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berkata. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua sama-sama sahabat yang meriwayatkannya adalah Umar bin Khattab. Beliau berkata, Sayyidina Umar mengkisahkan tentang kisah yang disaksikannya yang gak bisa dilupakan, yaitu ketika dia duduk bersama baginda Rasulullah, kemudian terjadi hal atau peristiwa menarik. Beliau mengkisahkan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk
bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Idh tala'a alaina rajul, tiba-tiba muncul kepada kami, ke tempat kami, seorang laki-laki. Syadidu bayadith thiyab, yang mana laki-laki tersebut memiliki sifat. Apa sifatnya? Pakaiannya betul-betul putih, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak daripadanya bekas-bekas safar. Dia bukan seorang musafir. Kenapa? Karena terlihat pakaiannya bersih, pakaiannya betul-betul putih, dan rambutnya betul-betul tidak berdebu, hitam betul-betul. Ini bukan musafir, nampak dari pakaiannya. Wala ya'rifuhu minna ahad, akan tetapi anehnya tidak ada satupun di antara kami yang duduk bersama Rasulullah yang mengenal dengan sosok laki-laki ini. Kita ketahui orang-orang Quraisy itu betul-betul kenal dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang Arab tahu ini merupakan penduduk mereka ataupun orang pendatang yang datang kepada mereka duduk dalam majelis ilmu. Tapi apa yang terjadi? Ini orang tidak ada satupun di antara kami yang mengenal dia, tapi musafir pun kayaknya nggak cocok, karena memang pakaian penampilannya nggak nampak seperti seorang musafir. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini, lelaki ini duduk kepada di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya jamaah rahmati Allah, bagaimana keadaan duduknya lelaki ini di hadapan Rasulullah, disebutkan oleh Sayyidina Umar, beliau menggambarkan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, beliau sandarkan kedua lututnya dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini duduk berhadapan lutut. Ini bukan orang kita nggak kenal, bukan dari kita, musafir pun nggak cocok kita bilang dia musafir. Tapi ketika duduk di majelis ilmu, langsung duduk di hadapan Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya dengan lutut baginda Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha. Di sini para ulama hadis menyebutkan, ada yang menafsirkan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia meletakkan kedua tangannya di atas paha baginda Rasulullah, kemudian bertanya. Ini betul-betul di hadapan Nabi. Apa pertanyaan lelaki ini? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahukan kepada saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah yang pertama, engkau bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Wa tuqima as-salah, kemudian yang kedua engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau naik haji apabila engkau mampu menempuh perjalanan haji tersebut. Faqala, orang ini pun setelah mendengar jawaban Rasulullah, dia mengatakan, sadaqta, kamu betul. Apa kata Sayyidina Umar?
fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran, kami aneh, kami takjub. Dia bertanya, setelah dijawab dia pun mengatakan kamu betul. Ini aneh, dia nanya tapi setelah itu dia membenarkan. Kemudian berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, engkau beriman kepada utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadr, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu takdir baik ataupun takdir buruk. Lelaki ini pun kembali menjawab, shadaqta, kamu betul. Dia tanya, kemudian dia bilang kamu betul. Faqala fa akhbirni anil ihsan. Dia bertanya pertanyaan yang ketiga, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallah. Ihsan itu adalah engkau menghambakan dirimu kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, tapi apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Fa akhbirni anis sa'ah. Setelah bertanya pertanyaan yang ketiga ini, beliau bertanya tentang pertanyaan yang keempat, beritahukan kepadaku kapan kiamat, tentang kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu saya, lebih mengetahui tentang kiamat daripada yang bertanya. Jadi rupanya Rasulullah enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya enggak tahu kapan kiamat. Kemudian orang ini mengubah pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda datangnya kiamat, tanda-tanda kiamat. Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan yang kedua, yaitu ketika kalian melihat al-hufah, orang enggak punya alas kaki, al-urah, orang yang enggak berpakaian, al-alah, orang yang betul-betul fakir, ri'a asya, sebagai pengembala kambing. Tapi apa yang terjadi? Yatatawaluna fil bunyan, mereka sudah berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Tsumman talaq. Setelah bertanya 4 pertanyaan ini, orang tersebut pergi. Falabithtu maliyan. Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku pun betul-betul heran, lama berpikir, siapa yang nanya itu? Kenapa cuman ketika itu saja dilihat, setelahnya nggak pernah nampak lagi? 3 hari 3 malam Sayyidina Umar penasaran. Maka ketika berjumpa dengan baginda Rasulullah, Rasulullah pun berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, tahukah engkau wahai Umar siapa yang bertanya? Rasulullah tahu apa yang di benak Sayyidina Umar.
Apa yang membuat Sayyidina Umar penasaran? Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu nggak siapa yang bertanya? Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia yang bertanya 3 hari yang lalu. Siapa yang bertanya? Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka jemaah dirahmati Allah, ini hadis betul-betul hadis yang sangat penting. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, hadza haditsun azim, ini hadis betul-betul agung, ishtamala ala jami'i wadhaifil a'mal al-zahirah wal batinah, betul-betul mencakup semua amalan, baik yang zahir ataupun yang batin, wa ulum syariah, dan mencakup semua ilmu-ilmu syariat. Semua ilmu-ilmu syariat merujuk atau kembali kepada hadis ini. Kenapa? Lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah, karena terkumpul daripada hadis ini semua perkara sunnah. Fahuwa kal lis sunnah, ibarat seperti induk daripada sunnah. Semua muaranya kepada hadis ini. Maka hadis ini dinamakan dengan arkanuddin, rukun-rukun agama, yaitu tentang Islam. Agama ini ada tiang-tiangnya, ada pondasi-pondasinya, ada bangunan yang mengokohkan agama ini. Apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, dan yang keempat ini ada seorang syekh dari Yaman, Syekh Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, ini Habib Abu Bakar Al-Adli, beliau menyebutkan, semua para ulama menyebutkan 3 rukun agama. Beliau menambahkan satu lagi berdasarkan hadis ini, yaitu mengetahui tentang fikih tahawulat, yaitu fikih bagaimana perbedaan, terjadinya perbedaan atau pergeseran seiring berkembangnya zaman. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat dalam setiap waktu atau dalam setiap zaman. Kita tahu zaman Rasulullah dengan zaman sekarang berbeda, tentu ada perubahan. Maka mengenal perubahan membuat kita tahu bagaimana memposisikan diri kita untuk perubahan tersebut. Orang yang nggak paham perubahan, maka berat untuk melalui zaman tersebut. Maka ketika ditanya oleh Jibril tentang apa tanda-tanda hari kiamat, disitulah kita harus paham tentang perubahan zaman. Maka beliau jawab bahwasanya akhir zaman itu berubah betul-betul. Ketika orang tua melahirkan tuannya, berarti ini udah berubah. Ketika orang-orang fakir, betul-betul fakir, nggak punya pakaian, nggak punya alas kaki, nggak punya fakir betul, biasanya menggembalakan kambing, tapi tiba-tiba berubah, bisa membangun bangunan yang tinggi. Ini kan udah berubah. Maka apa yang mesti kita posisikan diri kita untuk menghadapi zaman tersebut? Ini 4 rukun agama. Jamaah dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Sebagaimana kebiasaan kita, dalam hadis kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bagi yang pertama, pembahasan pertama tentang rawil a'la, perawi hadis ini dari kalangan sahabat. Pembahasan yang kedua kita ambil fiqhul hadis, pelajaran daripada hadis tersebut, apa yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga tentang perkara ilmu mustalahul hadis yang terdapat di dalam hadis ini. Pembahasan pertama yaitu tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat ini sama dengan sahabat yang kita
jelaskan biografinya di hadis yang pertama, yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang kita kenal dengan lambang kezuhudan, lambang betul-betul keadilan, lambang betul-betul ketegasan. Tapi di balik itu semuanya, beliau merupakan seorang hamba Allah yang betul-betul tulus dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah. Ini Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kenapa penting kita mengetahui rawil a'la, siapa sahabat yang meriwayatkan? Sebagaimana sudah kita ulang-ulang, bahwasanya sahabat ini merupakan barisan pertama dalam menjaga agama. Kalau sahabat berhasil itu dirusak, maka pondasi utama yang membentengi agama ini bisa-bisa rusak. Makanya dalam ilmu hadis disebutkan semua sahabat udul, semua sahabat nggak perlu dicari apakah dia orangnya adil atau tidak, semuanya betul-betul orang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita lihat ini sahabatnya kan biasa-biasa saja, tapi enggak, mereka sudah mendapatkan ridha daripada Allah dan ridha daripada Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang kedua, yaitu tentang fiqhul hadis. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang kita baca tadi? Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, dalam cerita Sayyidina Umar radhiyallahu an, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis paling indah, majlis paling nikmat. Kenapa? Dalam majlis tersebut ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah dirahmati Allah, jangan kita kira kalau duduk sama Rasulullah cuman cerita surga dan neraka saja. Jangan kita anggap kalau duduk sama Rasulullah beliau cuman berbicara tentang pahala dan dosa. Jangan kita kira kalau duduk dengan Rasulullah beliau ceritanya cuman ancaman azab dan ganjaran surga. Bukan. Beliau sama seperti kita, kana basyaran minal basyar, tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau betul-betul sangat ideal untuk menjadi seorang manusia yang menjalani aktivitas kesehariannya di atas permukaan bumi. Seorang sahabat menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah kalau duduk dengan orang-orang, dengan kawan-kawannya, wa in tahaddatsu fi amri ta'am tahaddatsa ma'ahum. Rasulullah kalau duduk bersama sahabat, kalau sahabat lagi berbicara tentang masalah makanan, maka Rasulullah apa yang beliau lakukan? Apakah Rasulullah meninggalkan majelis tersebut? Apakah Rasulullah menegur, hei jangan ngomong-ngomong tentang makanan, ngomong tentang Al-Quran, ngomong tentang, enggak. Wa in tahaddatsu fi amri ta'am tahaddatsa ma'ahum. Kalau mereka berbicara tentang makanan, Rasulullah juga ikut ngomong tentang makanan. Ngobrol tentang kuliner misalnya, Rasulullah ikut juga ngobrol tentang makanan, tapi Rasulullah tidak pernah menghina makanan. Bahkan wa in tadzakkaru fi amril jahiliyah, kalau mereka teringat tentang perkara-perkara jahiliyah yang mereka lakukan dulu, apa yang dikatakan oleh sahabat ini, saya melihat wajah Rasulullah, rupanya kadang-kadang beliau tersenyum juga dengar cerita-cerita kawannya. Jadi Rasulullah itu sangat ideal, betul-betul sangat diidam-idamkan untuk berada di tengah-tengah mereka. Mereka pun suka bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok Rasulullah. Dan ketika itu diceritakan oleh Sayyidina Umar, kami lagi duduk-duduk bersama Rasulullah. Apa yang terjadi? Ini duduk-duduknya sahabat dengan Rasulullah, Masya Allah, duduk yang paling betul-betul baik, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ketika duduk tersebut mereka lagi belajar dalam majelis ilmunya, maka tiba-tiba muncul seseorang. Seseorang ini siapa? Sebagaimana di akhir hadis yaitu disebutkan, yaitu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Jibril, jemaah dirahmati Allah,
merupakan salah satu makhluk agung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pimpinannya para malaikat. Disebutkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, apa yang dilakukan oleh Allah? Da'a Jibril. Allah memanggil Jibril. Apa kata Allah? Inni uhibbu fulan, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seketika Jibril pun mencintai si fulan, dan Jibril bersuara dengan suara yang sangat lantang, didengar oleh semua para malaikat. Jibril ini ditaati oleh para malaikat, muta'in thamma amin. Sifat Jibril dalam Al-Quran, dia ditaati dan betul-betul amanah. Maka Jibril mengatakan, wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, maka aku pun mencintainya, maka cintailah dia. Seketika seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Kenapa? Karena Allah cinta, ngajak Jibril, Jibril pun mengajak seluruh penduduk langit lainnya, sehingga fawadha'al qabul, orang tersebut betul-betul diterima, bukan hanya di langit, di bumi pun diterima orang tersebut. Ini Jibril ditaati oleh para malaikat. Jibril juga syadidul quwa. Di dalam surat An-Najm disebutkan, allamahu syadidul quwa. Rasulullah diajarkan oleh siapa? Oleh Jibril yang sifatnya syadidul quwa, betul-betul kuat ini Jibril. Dan Jibril disebut sebagai muallim, yang mengajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam bulan Ramadan disebutkan sifat Rasulullah di bulan Ramadan bagaimana? Wa kana ajwad min rihil mursalah. Rasulullah lebih bisa dirasakan kebaikannya melebihi daripada angin yang berhembus. Kapan itu? Hina yalqahu Jibril, ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Al-Quran pada tiap malam bulan Ramadan. Ini Jibril seorang muallim. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, atakum, Jibril mendatangi kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian, yaitu perkara agama kalian. Ini Jibril. Dan Jibril, jemaah dirahmati Allah, itu bertemu dengan Rasulullah. Ini paling sering bertemu dengan Rasulullah, di antaranya adalah Jibril alaihissalam. Bahkan di Ibnu Mandah menulis kitab, yaitu Ma'rifatu Asami Aradifin Nabi, mengenal tentang orang-orang yang pernah berboncengan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya siapa disebutkan? Yaitu Jibril alaihissalam ketika Isra dan Mi'raj. Ini yaitu Jibril bersama baginda Rasulullah. Dan Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Bentuk asli Jibril bagaimana? Disebutkan di dalam hadis, Jibril memiliki situ mi'ah junah, memiliki 600 sayap. Ini Jibril alaihissalam, betul-betul luar biasa. Kapan, berapa kali Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya? Dalam hidup beliau 2 kali saja. Kapan? Yang pertama ketika menerima wahyu pertama, yaitu bil ufukil a'la, yaitu di ufuk yang tinggi. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, tiba-tiba Rasulullah mendengar daripada riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sih pertama kali wahyu itu datang? Maka Rasulullah bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilaihil khala, dibuat menikmati betul untuk menyendiri di Gua Hira. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul suara mengatakan, ya Muhammad. Maka Rasulullah menoleh mencari sumber suara. Ya Muhammad, 3 kali dipanggil. Lihat ke samping, lihat ke kiri, lihat ke belakang, rupanya nggak ada sumber suara. Tiba-tiba ketika melihat ke arah ufuk, rupanya di situ Jibril dengan bentuk sempurnanya menutup seluruh pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Jibril dekat dengan beliau dan mendekap. Ini kejadian pertama Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk sempurnanya. Yang kedua, kapan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain daripada dua pertemuan ini, maka Rasulullah bertemu dengan Jibril dalam berbeda-beda keadaan. Kadang-kadang Jibril bersosok seperti manusia, dan Rasulullah menyebutkan kalau Jibril bersosok seperti manusia, maka mirip seperti Dihyah, sahabat Rasulullah, Dihyah Al-Kalbi. Bahkan Rasulullah ketika melihat Dihyah, ini Jibril atau Dihyah nih, saking miripnya. Jadi malaikat punya kemampuan untuk merubah bentuk, dan bentuk-bentuk daripada yang di malaikat itu bentuk-bentuk yang membuat kita nggak lari daripadanya. Dan jemaah dirahmati Allah, kadang-kadang Allah mengutus malaikat bersosok seperti manusia untuk menguji kita, sebagaimana di dalam kisah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, ketika ada orang yang tidak punya rambut, orang yang botak, ada orang yang mempunyai kulit baras, supak kulitnya, ada orang yang buta, kemudian datang malaikat kepada mereka dengan wujud seperti biasa, bertanya tentang nikmat apa yang kalian mau. Maka semuanya minta agar semua permasalahannya hilang, kemudian diberikan harta. Ada yang kambing, ada yang unta, ada yang sapi. Ini diberikan. Maka ketika sudah kaya raya, malaikat itu datang lagi tapi bersosok seperti keadaan mereka dulu ketika mereka susah. Maka dua daripada orang ini tidak mengakui dulunya pernah susah. Akhirnya Allah kembalikan seperti sedia kala. Sedangkan satu ini betul-betul mengakui, oh saya juga sama seperti kamu susah. Dulu saya susah juga. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Mana yang kamu mau? Silahkan beritahukan kepada saya, aku berikan kepadamu. Maka malaikat ini mengatakan, aku utusan daripada Allah. Jadi malaikat bersosok seperti manusia. Ada juga di dalam riwayat Imam Muslim, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Ada seorang laki-laki yang berkunjung ke tempat saudaranya di satu kampung. Di tengah perjalanan Allah utus malaikat bersosok seperti manusia untuk menguji niat lelaki tersebut. Malaikat ini nanya kepada laki ini, aina turid? Kamu hendak kemana? Uridu akhan fi hadhil qaryah. Dia menjawab, saya ingin jumpa saudara saya di kampung ini. Ditanya lagi sama malaikat nih, memang diutus oleh Allah untuk menguji. Ketika ditanya, apakah kamu hutang budi nikmat kepada dirinya sehingga kamu rela menempuh perjalanan jauh untuk mengunjunginya? Biasanya kita kalau punya hutang budi sama orang, jarak itu nggak terasa. Kenapa? Kita berhutang budi sama dia. Maka orang ini menjawab, enggak, saya cinta dia karena Allah. Apa jawaban daripada utusan ini? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ahabbakallah fima ahbabtahu fih. Allah memberitahukan cintanya kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah dirahmati Allah, kadang-kadang ada loh malaikat, kita nggak pernah tahu ini malaikat apa manusia, kadang-kadang menguji kita, butuh pertolongan kepada kita, ataupun diutus oleh Allah untuk membantu kita. Gara-gara satu perbuatan atau perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan, dan perbuatan ataupun amalan saleh itu sangat bermanfaat kapan? Ketika kita susah. Maka jemaah dirahmati Allah, ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat, yaitu apa? Punya kemampuan untuk merubah bentuk. Ini malaikat. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, yaitu apa? Malaikat mengajarkan bukan hanya perkara Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat, tapi juga mengajarkan bagaimana adab menuntut ilmu. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril?
idh tala'a alaihi rajul, kata Sayyidina Umar, tiba-tiba datang kepada kami, muncul ke tempat kami, rajulun syadidu bayadhis thiyab, pakaiannya betul-betul putih, syadidu sawadis sya'r, rambutnya betul-betul hitam. Di sini para ulama menyebutkan, di antaranya adalah Syekh Mustafa Dibugha dalam kitab beliau yaitu kitab Al-Wafi, syarah kitab Arba'in Nawawi. Beliau menyebutkan yaitu apa? Tentang adab ketika menuntut ilmu. Tahsinus thiyab wal hay'ah, yaitu memperindah thiyab pakaian dan hay'ah keadaan. Jadi ketika menuntut ilmu itu betul-betul dalam keadaan yang terbaik. Jangan menuntut ilmu kita betul-betul nggak mengurus diri kita. Baiknya diri kita itu tanda kebaikan iman seseorang. Maka di sini Jibril menuntut ilmu, pakaiannya betul-betul bersih, putih betul-betul. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah, rambutnya nggak acak-acakan. Rambutnya betul-betul dijaga oleh Jibril alaihi salam. Dan bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita kira zuhud itu berarti mereh-reh. Zuhud itu berarti buang-buang diri, enggak. Zuhud itu betul-betul lebih yakin apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada pada genggaman kita. Itu makna zuhud, bukan dengan mengharamkan yang halal atau menghabiskan harta, bukan itu zuhud. Itu zuhud makna yang diambil daripada luar Islam. Zuhud sebenarnya yaitu apa? Hati kita betul-betul terpaut kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud. Maka dalam menuntut ilmu kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbaiki keadaan. Sebaik-baik keadaan, pakaian kita jaga. Jangan ketemu sama orang hebat kita perhatikan. Tapi ketika menuntut ilmu kita asal-asalan. Allah kan gak lihat bagaimana pakaian saya, Allah kan lihat hati kita. Jamaah dirahmati Allah, dua-duanya kita benarkan. Yang nampak kita perbaiki, yang gak nampak juga kita perbaiki. Kemudian bagaimana duduknya Jibril di hadapan Rasulullah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan depan. Selain daripada adab-adab ini, yaitu tentang 4 rukun agama tadi, yaitu Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membahas yaitu hadis kedua ini secara lengkap. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Diingatkan kepada jamaah kalau sholat jangan mendahului imam. Jadi dalam takbiratul ihram, rukuk dan sujud jangan sampai mendahului imam. Tunggu aba-aba dari imam dulu, baru setelahnya kita bergerak seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala Terima kasih Gibraltar. wa husni ibadatik. Terima kasih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum.